Hai, ketemu lagi sama saya. Nah, hari ini saya mau membahas tentang krayon. You check it out. Oke, kalian tahu nggak sih krayon itu ada beberapa jenis, teman-teman. Nah, kalau kalian teliti nih, kalian baca ini apa? Ini tuh tulis silky crayon. Nah, ini banyak yang salah nih kadang nih ya. Ini tulisannya apa? Oil pastel. Ini oil apa tulisannya nih? Oil pastel. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, budaya kita tuh ya, kalau misalkan ada produk pertama yang keluar, misalkan dulu tuh ada odol. Odol tuh sebenarnya merek ya, teman-teman. Tapi sampai sekarang itu mau brand apa aja dipanggilnya odol. Nah, contohnya ini nih, terjadi kasus kepada krayon ini. Nah, sebenarnya krayon dan oil pastel itu berbeda ya, teman-teman. Yang pertama, untuk krayon sendiri, bahannya itu terbuat dari wax atau lilin. Makanya untuk si krayon teksturnya ya dia agak lebih keras, dan juga kalau buat blending itu agak susah sebenarnya. Beda dengan produk-produk sekarang yaitu oil pastel. Untuk si oil pastel sendiri itu karena oil pastel itu pigmen warnanya lebih bagus. Terus dia karena mengandung oil, otomatis teksturnya juga lebih buttery dan lebih creamy dan juga lebih lembut. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan salah lagi. Pastikan kalian baca ya teman-teman nih. Ada oil pastel, ada juga krayon. Nah, ini ya. Ini dua hal yang berbeda. Oke? Nah, pasti bingung kan? Nah, makanya kita cari tahu. Oke, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya tentang perbedaan oil pastel dan juga krayon. Yaitu dari material bahan juga memang berbeda ya. Kalau oil pastel itu dia mengandung minyak. Makanya teksturnya ya gitu, lebih lembut dan warnanya juga lebih cerah. Kalau untuk krayon itu karakteristiknya memang dia keras ya. Terus ya memang nggak bisa di blend sih sebenarnya, agak susah. Dia keras nih, karena memang dia base bahannya itu dari wax atau lilin, teman-teman. Beda dengan yang oil pastel yang ini ya. Oil pastel lah teman-teman ya. Nah, ini oil pastel nih. Ya, oil pastel dia agak lembut. Tuh. Beda ya, teman-teman ya. Oke. Saya akan mengkelompokkan nih beberapa oil pastel sebenarnya ya, teman-teman. Jadi yang krayon ya memang sekarang tuh jarang banget yang ngeluarin bener-bener pure krayon. Kalau dulu tuh ada tuh dari brand Crayola, itu dari brand Amerika tuh yang pertama ngeluarin krayon. Faber-Castell juga ada sekarang ya. Nah, sekarang ini saya akan mengkelompokkan jadi beberapa kelompok ya untuk oil pastel nih. Yang pertama, nih, untuk teman-teman paling sering pakai nih oil pastel dari Faber-Castell. Nah, ini saya kelompokkan ke school grade oil pastel ya, teman-teman. Nah, ini ada dari Joico juga ada. Semua brand juga pasti ada nih. Nah, sekarang kita kelompokin aja ya, teman-teman, biar teman-teman gak bingung. Nah, yang pertama ini untuk school grade aja deh, ini saya masukin oil pastel school grade atau yang berbentuk heksagonal kayak gini. Ya pokoknya ini yang school grade lah yang teman-teman sering pakai nih. Pokoknya ini pasti nih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk tekstur ya ini ya memang nggak terlalu empuk sih sebenarnya, cuman ya ini masuknya kan oil pastel nih. Jadi ini ya warna udah bagus banget. Ini ada dari Blend Alligator contohnya. Ada dari Pascola, ini sama ya teman-teman, ini series Grade School. Ada dari Gribble, nah ini juga sama series Grade School-nya. Faber-Castell ya sudah terkenal, Faber-Castell ini memang warnanya bagus banget sih dia untuk series Grade School. Apalagi ini ya yang model terbarunya nih, Dino Series. Ada juga dari Joico ya teman-teman. Nah seperti itu, ini saya kelompokkan menjadi krayon Grade School ya teman-teman. Nah yang kedua, ada apa lagi kakak? Nah ini setingkat lebih apa ya? Lebih empuk, lebih enak juga buat di blending. Ya ini, kalian bisa ambil yang artist grade nih atau artist oil pastel. Nah, seperti ini ya. Contohnya banyak, ada dari Gribble ini. Pokoknya ciri-cirinya untuk yang artis oil pastel itu benar-benar beda ya. Lebih empuk dari oil pastel yang school grade, teman-teman. Warna juga udah lebih bagus, udah pasti. Mau di blending lebih enak. Nah, terus kita juga ada beberapa contoh ya. Ini ya tadi yang saya spielkan nih, Gribble. Terus ada juga ini dari Joico. Nah, biasanya bentuknya kalau yang artis tuh dia bulat-bulat seperti ini ya, oil pastelnya nih. Rata-rata ya, pipa kayak seperti ini nih bentuknya.
ada dari Faber-Castell ya teman-teman. Nah ini saya masukin kategori artis. Kenapa? Karena ya udah ini empuk, mudah sekali di blending, warna juga ini cerah banget ya. Saya masukin aja ke kategori artis oil pastel. Nah banyak sih sebenarnya. Ada juga ini dari Pentel ya. Ini juga masuknya ya kategori artis sih. Cuman kalau yang Pentel ini memang dia agak keras sih sebenarnya teman-teman ya. Oil pastelnya karakternya agak beda sih yang ini. Nah, nantilah kita bahas satu-satu ya di lain kesempatan. Kalau sekarang kita bahas dulu tentang kelompok-kelompok krayon. Ini yang namanya oil soft pastel. Apa sih bedanya teman-teman dengan yang artis oil pastel? Untuk oil soft pastel ini, jadi ini tuh benar-benar lebih empuk dari oil pastel ya teman-teman. Nah, ini tuh diciptakan untuk apa sih? Ya biasanya sih yang udah artis-artis tuh pakainya ini banget nih. Ini yang buat gambar di kanvas. Nah, jadi kegunaan oil soft pastel ini untuk menciptakan tekstur-tekstur teman-teman. Jadi dia lebih apa ya? Karena kan ini lebih empuk ya teman-teman. Ini bisa dipakai jari pun sebenarnya ini bisa hancur ya teman-teman nih. Karena memang ini tuh namain soft pastel tuh ya gitu. Nah contohnya ini deh. Nih lihat. Jadi tekniknya tuh ini kan kayak teknik semacam impasto gitu teman-teman. Jadi ini tuh gambarnya pakai ini nih. Pakai pisau palet seperti ini. Biasanya dia potong nih. Langsung dia tekan-tekan nih di kanvas tuh. Jadi ada tekstur-teksturnya seperti ini. Ya ini sih pasti suka dipakai sama artis-artis yang memang udah lebih serius ya teman-teman. Nah seperti itulah pokoknya. Udah oke. Untuk selanjutnya ini additional aja ya teman-teman ya. Ini untuk additional aja. Kita juga punya sekarang tuh ya udah banyak banget nih. Yang viral-viral tuh ya ini. Ada namanya tuh ini plastik. Nah kalau ini benar-benar krayon ya teman-teman namanya nih lihat. Krayon. Jadi ini bahannya terbuat dari wax atau lilin sebenarnya. Ya gitu, untuk krayon seperti itu ya gitu keras. Ini namanya kalau nggak salah itu plastik krayon sih, ini banyak yang nyebut. Ini beda ya teman-teman. Kalau untuk hasil ini sebenarnya nggak terlalu mirip krayon karena dia ya agak tipis gitu ya. Bahkan saya bilang sih ini kayak pensil warna jatuhnya. Nah ini nih yang sekarang benar-benar viral ya ini suka dipakai, sering dipakai lah buat lomba-lomba untuk jenis krayon seperti ini tuh namanya gel krayon. Beda-beda ya teman-teman di tiap merek seperti video saya sebelumnya ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Ini tuh dari Grapes nih, ini yang paling sering dipakai nih, ada Grapes, ada Joico, ada Max. Jadi ini tipe-tipe krayon yang memang ya gitu empuk banget, kali oles warnanya langsung tebal, mudah sekali buat di blending. Cuman ya kelemahannya ya krayon-krayon gini ya agak boros. Nah, jadi tahu kan teman-teman ya perbedaan antara oil pastel dan krayon. Ternyata ya gitu jauh berbeda teman-teman. Bukan jauh berbeda ya beda sih intinya teman-teman ya. Cuman ya gitu budaya kita tuh seperti itu. Kalau misalkan ya gitu tadi udah seperti yang jelaskan ya. Ada yang produk utama muncul tuh itu merek apa namanya krayon ya udah semuanya rata aja dibilang krayon padahal itu beda teman-teman. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit ngasih apa ya? Mungkin kesimpulannya untuk teman-teman nih mungkin yang baru-baru atau bunda-bunda lah terutama ya disarankan kalau pemakaiannya ya pasti rata-rata ya agak jauh-jauh dari krayon grade school nih. Ada banyak kok, ada dari Faber-Castell, Pasco, semua brand juga ada. Nah ini tuh yang tadi saya bilang ini school grade ya teman-teman. Untuk kualitasnya udah lumayan bagus sebenarnya, ini udah bisa dipakai untuk semua kalangan ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah jago di oil pastel atau yang grade school ini ya, teman-teman, adik-adik atau teman bisa beralih langsung ke sini nih, ke artis oil pastel aja. Kalau yang udah jago atau yang artis-artis lah, pokoknya bisa ke next step, pokoknya next levelnya bisa langsung beralih ke sini nih, ke artis oil pastel. Karena ini teksturnya beda ya, lebih empuk yang pertama, di blendnya juga lebih enak. Nggak terlalu berat gitu teman-teman nih. Kalian bisa alih ke artis oil pastel. Nah, kalau soft oil pastel ini buat siapa sih? Nah, untuk teman-teman yang mau explore tentunya. Yang misalkan, kayaknya teksturnya ini kurang dapet nih di artis oil pastel. Saya beralih aja ke soft oil pastel. Nah, gitu sih teman-teman ya. Jadi, ya berdasarkan skill kita meningkat, ya otomatis kebutuhan dengan gaya lukisan kita deh. Saya senangnya bermain dengan tekstur. Ya udah, ambil aja ini oil pastel. Seperti itu. Untuk additionalnya ya ini ada krayon-krayon ya ini tuh sering dipakai sih sekarang ya. Memang krayon jenis ini tuh ya pertama itu mudah banget buat di blending. Warnanya sekali gores dia terang ya. Cuman ya ini masuk kategorinya ya ini krayon ya teman-teman, krayon. Karena dia base-nya bukan oil, bukan minyak. Malahan ini tuh ada salah satu yang bisa
pakai air. Jadi setiap packagingan itu dikasih kuas sebenarnya teman-teman. Jadi bisa kayak lukisan cat air gitu. Jadi ini saya kurang tahu sih ini gampang sebenarnya ini antara krayon ataukah base-nya air atau apa. Saya belum mendapatkan informasi yang benar-benar jelas. Mungkin teman-teman bisa komen ya. Mungkin saya ada salah kata juga. Ini karena saya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya aja, riset sedikit aja. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa membantu ya teman-teman sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf nih bila ada kekurangan. Yang pasti saya di sini untuk mengedukasi teman-teman nih semuanya. Pokoknya komen aja deh kalau misalkan saya ada salah-salah kata, Kak. Ini salah gini-gini, boleh di komen aja. Saya dengan sangat terbuka menerima kritikan ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa like, subscribe-nya juga, komen-komen juga jangan lupa ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.